Halo, aku Aan. Pada video ini saya akan sharing terkait membahas SQFlat seperti itu. Jadi, poin yang kita akan bahas adalah SQFlat itu apa, konsep utama SQFlat, lalu kapan menggunakan SQFlat, dasar-dasar query SQFlat seperti itu. Nah, secara aplikasi hasilnya ya, seperti itu. Memang di sini saya menemukan bahwa aplikasi KAI ini dia menggunakan SQFlat seperti itu kan. Nah, saya memakai aplikasi ini sebentar bahwa ada namanya Fluttershaq seperti itu menunjukkan aplika aplikasi yang diinstal di HP kita itu memakai Flutter atau tidak. Lah, di sini KAI ini memakai Flutter lalu dia menggunakan SQFlat seperti itu. Berarti SQFlat ini digunakan nih oleh beberapa contoh aplikasi di Indonesia seperti itu. Salah satunya ya portofolio saya antrian offline. Oke, kita kembali dulu nih ke topik SQFlat ya seperti itu ya. Oke, SQFlat itu apa? Intinya SQFlat ini untuk menyimpan data kompleks yang memerlukan data relasional. Contohnya apa? Misal nih, data karyawan itu mempunyai nama dan jabatan. Lalu proyek ada nama proyek dan deskripsi dan deadline. Nah, antara karyawan dan proyek ini mempunyai relasi. Nah, ini bisa diakomodir ketika membutuhkan menyimpan data offline itu bisa menggunakan SQFlat seperti itu. Nah, konsep utama SQFlat nih, SQLite sebuah database relasional yang menyimpan data dalam bentuk file tunggal di perangkat. Nah, SQFlat plugin Flutter yang mengakses dari interaksi dengan database SQLite. Itu SQFlat itu berinteraksi dengan SQLite seperti itu. Nah, kapan menggunakan SQLite? Itu kan, gunakan SQFlat jika membutuhkan database relasional, database besar kompleks, membutuhkan query dan filter data, perlu transaksi dan konsistensi data. Nah, sebelumnya saya sharing terkait share preference dan get storage. Ketika menggunakan share preference dan get storage, itu hanya menyimpan data sederhana berupa key dan value. Pengaturan atau preferensi pengguna, data kecil dan tidak membutuhkan struktur yang kompleks. Dasar-dasar query SQFlat. Ini saya membahas objek DB. Objek DB ini instan dari database SQLite yang dikelola oleh SQFlat. Mengapa saya membahas DB ini? Karena ini yang akan berinteraksi dengan database, menyimpan dan mengambil data dan query SQL. Ini contoh beberapa yang bisa ditemukan di objek DB. Ada insert, query, raw query, update, delete. Nah, contohnya nih, saya membahas insert, menambahkan data baru ke tabel. Contohnya, void DB memanggil objek DB, memanggil insert, nama tabelnya apa, objeknya apa. Untuk contoh demo penerapan SQFlat, nah, ini saya sudah membuat contoh kode sederhana. Nah, di sini saya membuat tambah, lalu ini belajar add memasak add. Oke, bisa dan bisa dihapus. Nah, ini saya jelaskan sekilas tentang aplikasi ini seperti itu kan. Oke, untuk menambah data. Nah, untuk menambah data ini, jadi langkah-langkahnya teman-teman membuat model dulu, model to do, lalu membuat kelas database helper, lalu langkah ketiga adalah membuat tampilannya. Nah, saya akan mencoba menerangkan untuk menambah data. Di menambah data ini, ketika diklik tombol plus ini,
dia akan menampilkan show dialog. Show dialog ini di sini menampilkan, ini ada inputan kan, ini ada add to do, label tagsnya to do tags. Nah, ketika belajar Flutter, oke. Ketika diklik on press, ketika di on press itu akan memanggil fungsi add to do. Nah, add to do ini akan menuliskan bahwa mengambil dari controller text, dari teks ini inputan diinputkan ke tags. Ini ke tags. Lalu dia akan memanggil db insert. Nah, di sini insert to do. Dia akan memanggil ini lagi instance database db.insert, nama tabelnya dan tabelnya apa. Ini bentuk map. Nah, ini kan saya memakai model. Ketika tidak memakai model, itu tampil menyimpannya seperti ini, berbentuknya map seperti itu. Oke, ini teman-teman bisa mengakses di GitHub saya, Muhammad Aan belajar SQFlat. Jadi untuk memahami lebih dalam terkait SQFlat, teman-teman bisa membuat studi case sendiri berdasarkan contoh kasus saya. Seperti itu. Dan memahami dulu nih dasar-dasar query di SQFlat. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.